Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita bisa duduk bermajlis ilmu setelah melaksanakan kewajiban Allah, salat subuh berjamaah. Salawat dan iringan salam tentunya tetap kita haturkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih meneruskan tentang Tarhib Ramadan, di mana pagi ini kita akan membahas tentang beberapa ibadah yang harus diperhatikan seorang mukmin di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita tahu bahwa umur manusia itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, di antara mafatihul ghaibi, kunci-kunci kegaiban yang tidak ada yang tahu kecuali Allah, salah satunya adalah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jiwa manapun tidak tahu dia akan mati di mana, dan jiwa manapun tidak tahu apa yang terjadi esok hari. Apakah beberapa hari ke depan Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan umur kepada kita sehingga kita bisa menginjak Ramadan atau tidak? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Karena buktinya teman-teman kita yang sudah satu Ramadan tahun kemarin dengan kita, satu persatu meninggalkan kita. Artinya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan usia kepada kita sehingga kita bisa menginjak Ramadan, maka bersyukurlah dan manfaatkan Ramadan itu sebaik-baiknya. Dahulu di zaman Nabi ada dua manusia yang bersaudara, sama-sama datang kepada Nabi SAW mengislamkan diri keduanya, dan baik Islam keduanya. Satu di antara keduanya kemudian ikut jihad dan mati syahid, tapi kemudian yang satunya tidak mati syahid tapi meninggal setahun setelahnya. Ada sahabat namanya Talha bermimpi. Dalam mimpinya rupanya orang yang mati setahun setelahnya lebih dulu masuk surga dibandingkan orang yang mati syahid. Padahal jelas keutamaan orang yang mati syahid itu kan masuk surga tanpa hisab. Kenapa orang yang tidak mati syahid justru didahulukan masuk surga dibandingkan yang mati syahid? Jadi mimpinya ini diceritakan kepada Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian heran? Bukankah saudaranya yang mati setahun setelahnya telah mendapatkan Ramadan?
telah berpuasa di bulan Ramadan, boleh jadi dia mendapatkan Lailatul Qadar. Sehingga jarak dia dengan kawan yang sebelumnya mati syahid boleh jadi jarak barat dan timur. Sehingga pantas kalau Allah Subhanahu wa taala memasukkan ia ke surga lebih dulu dibandingkan teman yang mati syahid. Lihat riwayat ini. Ternyata Ramadan bisa mengungguli orang yang mati syahid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya persiapan terbaik menjelang Ramadan itu satu, tanamkan niat yang baik. Niat kalau seandainya nanti saya di bulan Ramadan saya ingin menghatamkan Quran, saya ingin puasa sungguh-sungguh, saya ingin memperbanyak sedekah, kalau bisa saya ingin mendapatkan Lailatul Qadar, dan begitu seterusnya, supaya kalau seandainya Allah takdirkan kita tidak bisa menginjak Ramadan, tapi niat kita sudah sampai Ramadan. Dan Nabi SAW mengatakan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang menanamkan niat baik dan dia belum mampu mengamalkannya, maka tetap dicatat kebaikan yang sempurna bagi dia. Artinya kalau tidak sampai, karena Allah takdirkan mungkin ajal kita tidak sampai ke Ramadan, minimalnya pahala di bulan Ramadan sudah dibawa mati dengan niatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, taubah as-sadiqah, taubat yang tulus sebelum Ramadan. Kenapa? Karena setiap dosa itu memiliki pengaruh kepada ibadah. Dosa apapun itu memiliki pengaruh kepada ibadah. Sampai-sampai Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, idza kunta la tastati qiyamal laili wa siyaman nahari fa'lam annaka mahbusun qad qayyadatka dhunubuk. Kata Fudail ibn Iyad, dia mengatakan, ingatlah kalau engkau tidak bisa khusyuk menegakkan salat malam, tidak tenang menegakkan puasa di siang hari Ramadan, boleh jadi hatimu terpenjara dengan dosa. Boleh jadi hatimu terpenjara dan terikat dengan dosa, kata Fudail. Ini yang ngomong ulama. Makanya dahulu ada ulama salaf namanya Ibrahim ibnu Adham. Tidak pernah dia tidak melaksanakan ibadah dengan khusyuk sampai satu hari ketika dia i'tikaf di Masjidil Aqsa. Dia merasakan bahwa i'tikafnya itu tidak mendapatkan tumakninah sama sekali, ada saja gangguan. Salat malamnya juga susah untuk khusyuk, baca Qur'annya juga susah untuk konsentrasi. Jadi dia terfikir, jangan-jangan saya sudah melakukan dosa. Akhirnya dia coba merenung dosa apa yang saya sudah lakukan. Teringat dengan sebutir kurma. Dia pernah membeli kurma di Mekah, satu gantang, kemudian ada satu kurma di bawah gantang. Disangkanya itu adalah kurma yang sudah beli, yang jatuh dari gantang yang sudah ditakar untuknya. Terpikir dengan satu kurma itu, jangan-jangan itu satu kurma bukan milikku tapi milik penjual. Langsung kemudian dia tidak panjang pikir berangkat dari Masjidil Aqsa menuju Mekah. Dia temui penjual kurma yang dulu dia pernah beli dari situ. Rupanya yang menjual berbeda dengan yang menjual dulu. Dulu orang tua, sekarang anak muda. Rupanya itu putranya, dan orang yang menjual dulu sudah meninggal dunia. Akhirnya kemudian Ibrahim ibn Adham ini meminta maaf. Boleh jadi dia telah mengambil sebutir kurma ayahnya. Baru setelah kemudian dimaafkan,
barulah dia merasakan nikmatnya ibadah. Begitulah dosa terkadang mempengaruhi ibadah. Maka jangan sampai kemudian dosa-dosa kita di Sya'ban ini mempengaruhi ibadah di Ramadan. Maka langkah yang kedua sebelum masuk Ramadan, taubat dengan taubatan nasuha. Karena setiap kita pasti memiliki dosa. Tidak ada satu manusia yang tidak punya dosa. Makanya para ulama salaf mengatakan, haramtu qiyamal laili sanatan bidzambin amiltu. Terkadang aku melaksanakan salat malam tidak bisa khusyuk selama setahun gara-gara satu dosa yang kuamalkan. Maka taubat itu penting sebelum menghadapi Ramadan. Yang kedua, yang ketiga, meninggalkan kebiasaan yang buruk. Kalau di bulan Sya'ban ini punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang kelak akan mempengaruhi ibadah di bulan Ramadan, tinggalkan kebiasaan yang buruk itu. Walaupun tidak berdosa tapi tidak bermanfaat, sebaiknya ditinggalkan. Umpamanya di antara kebiasaan-kebiasaan buruk itu mungkin terlampau banyak makan, suka kuliner. Takutnya kalau seandainya dari Sya'ban sudah tidak bisa lagi menahan lapar, nanti akan merusak puasanya. Tapi kalau seandainya di bulan Sya'ban ini dia sudah berusaha melatih perutnya supaya lapar, mengurangi makan dan begitu seterusnya, maka insya Allah mungkin puasanya juga akan mengalami kehusyuan karena terbiasa lapar. Ataupun kurangi tidur, karena kalau di bulan Sya'ban ini kita mudah tidur, bahkan suka tidur, bahkan pakarnya tidur, nanti di bulan Ramadan ke bawah. Kalau sudah lama tidur, banyak nanti kebaikan yang luput kepada dia. Atau mungkin banyak ngobrol, atau banyak hal-hal yang menjadikan lalai kelak ketika masuk di bulan Ramadan. Tinggalkan kebiasaan buruk sebelum masuk Ramadan. Kemudian juga yang keempat, tanamkan kebahagiaan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan ya Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, maka berbahagialah kalian, itu lebih baik daripada dunia yang kalian kumpulkan. Ramadan adalah karunia dan rahmat Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan satu bulan untuk menjadikan mesin pahala bagi kita. Logika ikhwan, umpamanya ada orang yang baru taubat di usia 50 tahun. Selama 50 tahun itu mungkin dia melakukan maksiat. Baru terpikir taubat di usia 40 atau 50 tahun. Setelah usia 50 tahun baru sadar pentingnya salat, baru sadar pentingnya baca Quran, baru sadar pentingnya zikir, baru sadar pentingnya puasa dan begitu seterusnya dari ibadah-ibadah yang ada. Tapi Allah takdirkan usia dia mungkin tidak panjang. 10 tahun setelah taubat meninggal dunia. Secara rumus dagang ini belum kembali modal. Berbuat dosa 50 tahun dan baru berbuat pahala 10 tahun, secara rumus dagang ini belum balik modal namanya. Belum tertutup dosa-dosanya. Kecuali kalau maksiatnya 50 tahun, tobatnya 50 tahun. Itu rumus dagang betul tuh. Tetapi apakah kemudian dosa itu tidak bisa terampuni? Bisa. Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim. Makanya Allah sediakan musim-musim kebaikan yang bisa menjangkau keburukan yang sebelumnya dia lakukan. Dengan cara apa? Dibuatnya waktu-waktu mulia. Salah satunya Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar,
yang kalau kita mendapatkan satu malam itu, maka sama kita memiliki usia 83 tahun 6 bulan. Berarti kalau dapat satu malam, kita sudah menutup yang 50 tahun dosa itu. Makanya ini penting bahwa di bulan Ramadan itu hadapi dengan kegembiraan. Jangan sampai kemudian di hati kita menghadapi Ramadan itu terkadang tidak bahagia. Ada orang yang sempit dadanya kalau menghadapi Ramadan. Aduh, lapar lagi. Macam mana bisnis saya, macam mana usaha saya, dan lain sebagainya. Ini juga bagian daripada menghadapi Ramadan. Termasuk juga menghadapi Ramadan adalah membayar hutang, khususnya bagi kaum hawa, kaum wanita, ibu-ibu. Karena biasanya yang punya hutang puasa itu kan ibu-ibu tuh. Jadi kalau masih punya hutang puasa tahun kemarin, karena mungkin ada halangan karena haid ataupun nifas, maka sebelum masuk Ramadan bayar tuh hutang. Jangan kebiasaan pinjam uang sama tetangga gak dibayar, utang sama Allah juga sama gak mau dibayar. Bayar sebelum masuk Ramadan, supaya masuk Ramadan itu tidak ada hutang sama sekali. Ini juga bagian daripada persiapan. Termasuk juga persiapan yang paling penting adalah iman dan amal. Karena panggilan puasa itu didahului dengan iman. Wahai orang-orang yang beriman, maka siapkan iman dari sekarang. Dengan cara apa? Perbanyak amal, karena iman itu bisa meningkat dikarenakan amal saleh. Tapi iman itu bisa terjun payung ketika terus melakukan kemaksiatan kepada Allah. Al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bi ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman itu bisa berkurang, dan juga bertambah. Berkurang dengan kemaksiatan dan bertambah dengan ketaatan. Maka di bulan Sya'ban tingkatkan ketaatan kita, supaya masuk Ramadan meningkat pula iman kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir tentunya doa. Karena para ulama salaf, mereka 6 bulan sebelum Ramadan sudah minta kepada Allah agar usia mereka dipanjangkan dan mendapatkan Ramadan. Minta kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, sampaikan kakiku di bulan Ramadan. Inilah di antara persiapan menjelang Ramadan. Lalu kalau seandainya kita sudah masuk Ramadan, kira-kira amalan ibadah apa yang harus diprioritaskan? Ada 7 amalan. Tolong perhatikan 7 amalan ini dan jangan memperhatikan yang lainnya. Cukup 7 amalan ini saja, karena ini sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Pertama, jaga sholat 5 waktu sebelum yang lainnya. Karena yang namanya sholat 5 waktu itu adalah hubung kait kita dengan Allah. Kenapa kita diwajibkan sholat 5 waktu? Supaya selama 5 waktu dalam satu hari satu malam itu, kita tidak terputus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat disebut salat karena silatun bainal abdi wa rabbi. Dia adalah tali yang menghubungkan kita dengan Allah. Bayangkan kalau seandainya tali itu sampai putus. Kalau seandainya tali itu sampai putus, tidak ada hubung kait kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah tidak mungkin lagi menjaga kita sebagai hambanya. Dan kalau seandainya orang sampai putus ibadah salat ini dengan Allah, maka juga akan memutuskan ibadah-ibadah yang lainnya dengan Allah. Karena Rasul yang mengatakan, faman saluhat salatu saluha sairu amalihi, wa man fasadat salatu fasada sairu amalihi. Siapa yang baik salatnya, maka semua amal yang lain dianggap baik. Siapa yang buruk solatnya, maka semua amal yang lain dianggap buruk. Maka yang menentukan amal yang lain itu solat. Jaga solat 5 waktu. Masalahnya, banyak di antara kaum muslimin kalau sudah masuk Ramadan, puasa iya, tarawih iya, subuh lewat.
Siang juga zuhur lewat, asar lewat, tapi dia puasa tuh. Kalau sudah dekat-dekat maghrib, paling peka telinganya kapan azan. Padahal bukan untuk maghrib. Dia hanya ingin membatalkan puasanya. Sibuk cari kurma karena itu sunnah. Yang sunnah diperhatikan, solat wajib pula tidak pernah diperhatikan. Nah ini kan bahaya. Jadi amalan yang pertama, jaga solat 5 waktu. Yang kedua, puasa. Jaga puasa. Dan jangan terbebani dengan puasa. Nikmati puasa itu, karena tidak ada orang mati karena puasa. Jaga puasa maknanya bukan hanya sekedar sahnya, tapi juga pahalanya. Karena ibadah itu ada 2. Pertama, ditinjau dari sah dan tidaknya. Yang kedua, ditinjau dari berpahala dan tidaknya. Kalau seandainya Anda berpuasa, datang kepada saya, Ustadz, puasa saya sah atau tidak? Saya katakan, kalau sudah mendatangkan rukun, syarat dan wajib, sah-sah saja. Tapi kalau pertanyaannya, Ustadz, diterima nggak puasa saya? Berpahala nggak puasa saya? Oh, itu urusan Anda dengan Allah. Tapi logikanya, kalau orang sudah mendatangkan rukun, syarat dan juga wajib, biasanya berpahala. Tetapi bisa juga tidak. Bagaimana caranya supaya puasa kita ini bukan hanya sah tetapi berpahala? Ya, puasanya bukan hanya seperti puasa orang awam. Tambah lagi, bukan hanya sekedar perutnya yang puasa, matanya ikut puasa, telinganya ikut puasa, lisannya ikut puasa, kakinya ikut puasa, sampai ke hatinya juga ikut puasa. Jangan sampai masuk kepada hadis Nabi SAW, rubba sa'imin laisa lahul jaza illal ju'i wal 'atsy. Berapa banyak orang yang berpuasa, rupanya hanya menahan lapar dan dahaga saja, dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka perbaiki puasa dengan cara apa? Jaga hati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sampai mengatakan, kami di bulan Ramadan lebih banyak tinggal di masjid dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Apa alasan Abu Hurairah? Linutahhir qulubana, agar Allah bisa membersihkan hati kami. Karena biasanya di masjid jarang maksiat. Kalau sudah di luar masjid itu maksiat berseliweran di mana-mana. Makanya demi menjaga hati tetap puasa, kata Abu Hurairah, kami memilih tinggal untuk duduk lebih lama di masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, jaga puasa. Yang ketiga, ibadah yang paling penting setelah puasa adalah tarawih. Setelah menjaga solat 5 waktu, perhatikan puasa. Karena 2 ini kan rukun Islam. Kalau yang lain bukan rukun Islam, yang 2 ini rukun Islam nih, solat dan puasa setelah syahadat. Baru meningkat kepada solat malam, solat tarawih. Kata Nabi SAW, syaraful mu'min qiyamuhu bil laili. Kemuliaan seorang mukmin itu ketika dia menjaga solat malamnya. Dan tarawih itu terbagi menjadi 3. Ada tarawih cara Nabi, ada tarawih cara sahabat, ada pula tarawih cara kita. Tarawih cara Nabi sedikit rakaatnya, panjang bacaannya. Kata Hudzaifah, aku pernah berdiri solat di samping Nabi, Nabi baca Al-Baqarah. Kutunggu sampai selesai Al-Baqarah, kukira dia akan ruku, nyambung pula ke Al-Imran. Selesai Al-Imran, kutunggu, disangkanya dia akan ruku, nyambung ke Al-An'am. 3 surat panjang dibuat 1 rakaat oleh Nabi SAW. Rasul itu pendek rakaatnya, panjang bacaannya. Kalau cara sahabat dibalik, panjang banyak rakaatnya, tapi sedang bacaannya. Tapi sesedang-sedangnya bacaan sahabat, salat isanya berjamaah, kemudian tarawih, selesai tarawihnya hampir menjelang fajar. Seperti yang dilakukan oleh Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an saat di masa Umar. Ubay itu menjadi imam, salat tarawih 23 rakaat. Kemudian disederhanakan bacaannya, tapi selesainya mendekati fajar. Itu sederhananya sahabat.
Kalau kita ini sudah jungkir balik, sudah pendek rakaatnya, pendek bacaannya, cepat pula gerakannya. Ini kan repot nih kita ini. Itu tarawih kita tuh. Kalau rakaat maunya yang singkat 11. Kalau bacaan maunya yang cepat. Wadduha ke bawah. Gerakannya pula makin cepat luar biasa. Kadang-kadang belum tumakninah ruku sudah i'tidal, kadang-kadang i'tidal belum lurus sudah sujud. Sampai di YouTube itu ada video 7 menit 23 rakaat, imam itu yang kedengaran hanya dhalin dan aminnya saja. Itu bisa tuh. Bayangkan 23 rakaat loh 7 menit. Apa enggak dapat hadiah muri itu? Belum ada itu terjadi kecuali di Indonesia. Luar biasa ya. Lah harusnya tarawih itu kan namanya solat. Solat itu salah satu bentuk kita sedang berjumpa dengan Allah. Masa berjumpa dengan Allah mau cepat-cepat kayak berjumpa dengan debt collector? Kan beda. Berjumpa dengan Allah itu kan maunya lama-lama. Bukankah Allah yang mengatakan memang solat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk? Lalu siapa orang yang khusyuk itu? Allah katakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang yang yakin saat solatnya dia sedang berjumpa dengan Allah. Masa berjumpa dengan Allah enggak betah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka perhatikan solat malam ini yang namanya tarawih. Kata Rasul, siapa yang tarawih bersama imam dan dia tidak beranjak dari tarawihnya sampai imam berpaling kemudian ikut berpaling, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini amalan yang ketiga yang paling penting di bulan Ramadan. Kemudian amalan yang keempat yang tak kalah pentingnya setelah tarawih adalah qiraatul Quran. Perbanyak baca Quran. Target Ramadan ketika membaca Quran itu bukan kualitas tapi kuantitas. Bukan kita disuruh membaca tafsir gitu ya supaya paham isi daripada Quran. Bukan itu targetnya. Tetapi target di bulan Ramadan itu memperbanyak bacaan yang dikejar hataman. Sebab kalau baca tafsir gak hatam-hatam. Yang dikejar itu kuantitasnya. Kira-kira saya satu Ramadan itu bisa berapa kali hatam? Seperti Imam Syafi'i, kalau dia masuk Ramadan 60 kali dia hatam. Artinya siang 1 kali, malam 1 kali. Berbeda dengan kita, siang 1 ayat, malam 1 ayat. Gimana mau hatam? Ya 60 ayat lah jadinya. Masih mending lah itu baca Quran. Ada yang tak mau baca Quran. Karena manusia dengan Quran itu kan ada 3 kelompok. Satu, ada orang yang lancar bacaannya. Memang dari kecil dia belajar Quran, lancar dia bacaannya. Yang kedua, ada yang tertatih-tatih, mungkin baru selesai Iqra, susah dia masih nyambung-nyambungkan ayat. Ada pula yang tak bunyi, mungkin dia baru masuk Islam, mu'alaf dia. Bagi yang Allah anugerahkan kelancaran dalam baca Quran itu, hatamkan sebanyak-banyaknya. Imam Bukhari kalau masuk Ramadan siang 1 kali, kalau malam 3 malam 1 kali. Imam Ahmad setiap hari menghatamkan Quran. Imam Malik sampai menutup darasnya tidak mau mengajarkan hadis dan dia mengambil mushaf padahal hafal Quran. Dia pun mentarget berkali-kali hatam dalam Ramadan. Begitu para ulama. Jadi kalau Allah anugerahkan Anda lancar baca Quran, syukuri. Banyak saudara kita yang tidak lancar baca Quran. Targetnya hatamkan dengan tartil. Tapi bagi Anda mungkin yang masih nyambung-nyambungin aja susah, namanya baru belajar Iqra, maka minimalnya baca saja. Karena walaupun tertatih-tatih baca Quran itu tetap dapat 2 pahala. Bagi Anda yang tak bunyi karena tidak bisa baca, dengarkan. Dengarkan. Karena mendengarkan Al-Quran juga dianjurkan. Bahkan Nabi SAW pernah memanggil Abdullah ibn Mas'ud dan mengatakan, "Ya Abdullah ibn Mas'ud, iqra' alayya Al-Quran." Bacakan kepadaku Quran, wahai Abdullah ibn Mas'ud. Kata Abdullah ibn Mas'ud, "Ya Rasulullah, aqra'u alayka wal Qur'anu unzila ilaik?"
haruskah bacakan Al-Quran kepadamu sementara Quran turun kepadamu? Kata Rasul, sudah baca saja. Akhirnya dia membaca surah An-Nisa, Rasul mendengarkannya. Kalau anda tidak bisa lancar baca Quran, apalagi lancar, tidak lancar saja tidak bisa, karena tak bunyi tak bisa baca Quran, dengarkan. Karena mendengarkannya juga dapat pahala. Intinya Ramadan jangan sampai meninggalkan Quran, karena Ramadan itu bulan Quran. Masa bulan Quran meninggalkan Quran? Akalnya di mana? Maka bacakan Al-Quran di bulan Quran, jangan meninggalkan Quran di bulan Quran. Ini yang keempat. Yang kelima, setelah membaca Quran, yang paling utama amalan di bulan Ramadan apa? Sedekah. Sedekah itu amalan yang paling afdal di bulan Ramadan setelah Quran. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha sampai mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu kalau datang bulan Ramadan, maka dia berubah menjadi manusia yang super dermawan, dan akan berlebih kedermawanannya kalau sampai berjumpa dengan malaikat Jibril. Makin dermawan lagi, lebih daripada angin yang menghembus, kata Aisyah. Maka di bulan Ramadan jadilah orang yang peka. Dan sedekah di bulan Ramadan ada 3 cara. Yang paling tinggi nilainya, memberi makan orang yang berpuasa. Kalau anda ingin sedekah, prioritaskan yang paling utama, kasih makan orang yang sedang puasa. Itu sedekah paling afdal. Nabi SAW sampai mengatakan, man fattara sa'iman kana lahu ajru sa'im la yanqusu min ajrihi syai'un. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Kalau anda memberikan makan kepada orang yang berpuasa 100 orang, berarti seolah-olah anda berpuasa 100 hari. Itu kalau 100 orang. Kalau 200 orang, maka lebih banyak orang yang kita beri makan, beri minum, supaya dia iftar dari makanan dan minuman kita, maka secara otomatis kita mengambil pahala dia tanpa mengurangi pahala dia. Saya itu punya pengalaman waktu masih belajar di Yaman. Setiap Ramadan itu biasanya tulabul ilmi di sana itu, karena tidak ada daras, memang tidak ada pelajaran selama sebulan. Biasanya kami ke ibu kota. Kami ke ibu kota, ke Son'a. Untuk apa? Memperbaiki gizi. Karena biasanya di Son'a itu banyak orang kaya yang ngasih makan. Sebab kalau habis sholat maghrib, kalau bulan Ramadan itu orang-orang kaya berjubel di pintu-pintu masjid. Nanti kita ini baru keluar masjid, itu ditarik-tarik tangannya tuh. Ayo makan di rumah saya, makan di rumah saya. Sampai bingung mana satu yang mau kita terima. Tapi kalau sudah mungkin 2-3 tahun, kita sudah ngasih tanda nih, ini orang kaya, yang ini kalau ngasih makan enak sekali nih. Pasti milih dia atau nanti Ramadan tahun depannya. Oh yang ini nanti ajalah kan itu. Karena orang Arab itu kalau datang Ramadan tampak dermawannya. Hampir tidak ada orang bakhil di sana itu. Dan kalau ngasih makan iftar itu bukan kasih kayak kita goreng bakwan, enggak. Di sana kalau ngasih iftar itu sampai 7 macam lauk. Nanti lauk pertama entah bubur dulu, lauk ketiga, lauk keempat, yang terakhir itu sudah kambing guling tuh biasanya. Makanya yang tertipu dengan makanan yang pertama dikasih. Jangan dikenyang-kenyangkan yang pertama, rupanya paling enak yang paling akhir pula. Jadi begitulah orang Arab mencerminkan kepada kita, kalau datang bulan Ramadan itu subhanallah, dermawannya luar biasa, karena mereka tahu itulah sedekah yang paling afdal di bulan Ramadan, kasih makan orang yang puasa. Yang kedua, kasih makan orang sahur. Terutama saat 10 akhir Ramadan kan banyak itikaf tuh di masjid-masjid. Datang saja ke takmir masjid, Pak, ini orang yang itikaf sahurnya saya yang tanggung. Cari, kan banyak di masjid-masjid orang yang itikaf itu.
karena itu sedekah kedua setelah memberi makan orang yang berpuasa yang paling afdal dalam bab sedekah. Baru yang terakhir itulah sedekah ke fakir miskin, sedekah ke anak yatim, sedekah pembangunan masjid, sedekah pembangunan pesantren. Itu yang terakhir tuh. Tapi yang paling utama kasih makan orang yang sedang puasa. Ini dalam bab sedekah. Ini amalan kelima. Amalan keenam, i'tikaf. I'tikaf itu sunnah muakkadah. Rasul tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Bahkan Rasul meninggal, istri-istrinya melanjutkan i'tikaf sampai mereka meninggal semua. Jadi kalau seandainya Allah takdirkan kita ini ada kelapangan waktu, mungkin dari perusahaan ya diberikan waktu, kita bisa i'tikaf, alhamdulillah. Kalaupun tidak bisa i'tikaf ala Nabi 10 hari, minimalnya ambillah malamnya 10 hari itu. Karena Lailatul Qadar itu kan di malam hari. Ambil malamnya. Dan kita tahu bahwa i'tikaf itu salah satu wasilah orang mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau kita bisa i'tikaf 10 hari di malam hari, anggaplah siangnya mungkin sibuk karena kerja, tapi di malam hari dipastikan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Gimana caranya? Dalam bab sedekah contohnya, Anda punya uang 1 juta, tukar jadi 10 lembar, berarti 100 ribuan tuh. Setiap malam waktu i'tikaf Anda sedekah 100, besoknya 100, besoknya 100. Otomatis kan 10 hari Anda bersedekah. Tidak mungkin yang 100 ribu tidak bertepatan dengan Lailatul Qadar. Gimana? Mustahil, tidak mungkin kan? Pasti dari 10 kali kita bersedekah 100 ribu itu, pasti yang 100 ribu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kalau yang 100 ribu bertepatan dengan Lailatul Qadar, seolah-olah kita sedekah 83 tahun lamanya. Setiap hari 100 sampai 83 tahun. Itu caranya. Atau umpamanya kita bagi, kalau memang kita ini malas membaca Quran, bacalah umpamanya setiap malam kulhu 3 kali. Kan orang yang membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, pahalanya sama dengan sepertiga Quran kan. Kalau 2 kulhu 2/3 Quran, kalau 3 kulhu hatam tuh Quran. Dari segi pahala maksudnya. Kalau setiap hari di malam hari 10 akhir Ramadan saat i'tikaf kita membaca kulhu 3 kali, besoknya kulhu 3 kali, besoknya kulhu 3 kali, tidak mungkin kulhu 3 kali yang dibaca 10 hari itu tidak bertepatan dengan Lailatul Qadar. Itu kalau baca Quran tuh kalau yang malas. Dan begitu seterusnya. Dan yang terakhir, karena sudah jam 6 lebih, doa. Doa tentang 3 perkara. Bukankah di bulan Ramadan itu adalah bulan rahmat, bulan maghfirah, dan bulan idkun minan nar? Minta dalam setiap doa, ya Allah rahmati aku, ya Allah ampuni aku, ya Allah bebaskan aku dari api neraka. Minta 3 perkara ini. Karena di bulan Ramadan ini yang paling banyak, di mana Allah menyebar rahmatnya, di mana Allah menyebar ampunannya, di mana Allah menyebar idkun minar narnya, dibebaskannya hamba-hambanya dari neraka. Maka banyak-banyaklah berdoa dengan 3 permintaan ini dalam setiap waktu di bulan Ramadan. Inilah ibadah yang sangat penting kita perhatikan di bulan Ramadan. Salawat penting tapi jangan diprioritaskan, zikir penting tapi jangan diprioritaskan. 7 ini yang paling penting, yang lain itu selingan-selingan saja. Karena bulan Ramadan itu sudah terjadwal masalahnya amalannya. Jangan mementingkan yang tidak penting, meninggalkan pula yang paling penting. Ini yang harus diperhatikan di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan usia panjang kepada kita sehingga kita mendapatkan Ramadan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.